Kemudian untuk di Jenepon tuh bagaimana tanggapan masyarakat kemudian setelah selesainya TMMD? Mereka menyarankan kalau bisa TMMD ini bisa dilaksanakan secara berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia hingga akhir, Sultan Hasrudin Podcast. Kembali lagi dengan saya, Serma Muhammad Untung Arham. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di Sultan Hasrudin Podcast kita kali ini akan membahas tentang TMMD ke-122 tahun anggaran 2024 yang telah dilaksanakan. Secara fisik maupun non-fisik telah dilaksanakan. Pengumuman lomba karya jurnalistik telah diumumkan dan jajaran Kodam 14 Hasanuddin berhasil meraih juara pada lomba LKJ TMMD ke-122 tahun anggaran 2024. Inilah Dandim 1425 Jeneponto dan Dandim 1429 Buton Utara. Selamat datang Komandan di Sultan Hasrudin Podcast. Mohon izin Komandan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Komandan, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mohon izin mungkin bisa diperkenalkan dulu Komandan, nama maupun satuan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk diundang langsung ke sini untuk memberikan sekedar informasi tentang apa yang sudah kami lakukan. Saya Letkol Infantri Muhammad Amin, Dandim 1425 Jeneponto. Mohon izin kemudian untuk Dandim Butur. Izin perkenalkan, saya Letkol Infantri Aco Andrianto, Dandim 1429 Buton Utara. Baik, terima kasih kemudian itu sedikit profil perkenalan. Izin kemudian saya ke Dandim Jeneponto. Ya. Ini kan Kodim mempunyai tugas dan fungsinya. Mungkin bisa dijelaskan tugas dan fungsi Kodim itu sendiri kemudian di wilayah. Baik, secara aturan, secara undang-undang tugas pokok daripada TNI Angkatan Darat, turunan dari TNI sampai dengan turunan daripada ke tingkat kewilayahan tentunya hampir sama. Namun dalam hal ini lingkupnya untuk Kodim melaksanakan pembinaan kewilayahan di tingkat kabupaten kota, yaitu bagaimana kita mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, dengan tentunya tujuan utamanya adalah tetap untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Mohon izin untuk Dandim Butur. Yang menarik di sini dua kategori dari Kodam 14 Hasanuddin meraih juara. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu TMMD. Jadi TMMD itu merupakan singkatan dari TNI Manunggal Membangun Desa. Jadi TMMD ini merupakan program kerjasama dari Kemendagri dan TNI untuk mempercepat pembangunan di wilayah. Jadi khususnya di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal, demikian. Kemudian untuk Dandim Jeneponto yang bisa masuk dalam prioritas wilayah yang layak untuk dijadikan sasaran TMMD itu seperti apa kemudian? Oke, untuk prioritas sebenarnya ini sudah secara berjenjang dari bottom up. Yang tadinya secara program kita sudah disampaikan bahwa Kodim-kodim ini nanti akan reguler melaksanakan TMMD. Jadi usulan-usulan mulai dari desa, kemudian diteruskan ke kabupaten, termasuk jajaran kita yang di Babinsa di bawah berkoordinasi sampai dengan tingkat Kodim, dan kita Porkopimda terutama dalam hal ini pemerintah daerah dengan Kodim berkoordinasi di mana yang menjadi prioritas. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Dandim Butur tadi, prioritas pertama adalah daerah tertinggal maupun yang masih miskin dalam hal kategori wilayahnya yang belum berkembang atau belum maju. Jadi itu prioritasnya. Kalau untuk Jeneponto sendiri kemarin kami ada 3 alternatif. Yang pertama itu di Desa 7 yang
memang kita laksanakan. Kemudian yang kedua di Desa Parembenrong, kemudian yang ketiga di desa di Gantarang sana. Sehingga dari 3 alternatif itu kita diskusi dengan pemerintah daerah dan mungkin menjadi prioritas sesuai dengan alokasi anggaran ya di Desa 7 itulah yang kita kerjakan. Untuk Dandim Butur, mungkin dalam pelaksanaan TMMD ke-122 tahun anggaran 2024 ini, tentunya ada kesiapan-kesiapan yang harus dipersiapkan. Dan siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan TMMD kali ini? Alhamdulillah untuk TMMD ke-122 Kabupaten Butur yang baru saja kami laksanakan, kami telah mempersiapkan TMMD ini dari tahun 2023. Jadi tahun 2023 kami sudah berkonsultasi dengan Forkopimda, daerah-daerah mana yang sekiranya layak untuk kami laksanakan TMMD. Jadi secara personil kami juga setelah koordinasi dengan satuan atas kami, Korem 143 untuk membackup personil dari Batalion 725 Woroagi sebagai salah satu personil yang mempunyai keahlian tukang. Kemudian dari pihak kepolisian kami juga melibatkan kurang lebih 1 SST. Kemudian dari pihak masyarakat, jadi setiap sasaran kami siapkan untuk personilnya adalah kurang lebih 10 orang di tiap-tiap sasaran. Kemudian untuk sasaran sekali lagi itu merupakan usulan dari Babinsa yang hasil koordinasi dengan pemerintah desa, yaitu kepala desa yang saat ini fokusnya di Desa Wadiburi. Demikian. Itu tadi personil yang dilibatkan dari militer. Untuk di luar militer kemudian mungkin ada yang dilibatkan. Oke, terima kasih. Untuk yang dari militer, dari tenaga ahlinya sendiri kami bekerja sama dengan Dinas PUPR Kabupaten Buton Utara. Kemudian untuk non fisik seperti kesehatan, kemudian narkoba itu kami juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Jadi untuk ahli-ahlinya kami berkoordinasi dengan dinas atau OPD setempat. Kemudian untuk masyarakat sekali lagi kami menggunakan ini karena ini tujuannya untuk kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadi semua sasaran yang kami kerjakan semuanya melibatkan masyarakat setempat. Demikian. Untuk rentan waktu pelaksanaan TMMD ini sendiri berapa lama, Gunan? Jadi kemarin untuk TMMD 122 kami buka tanggal 2 Oktober 2024 dan ditutup tanggal 31 Oktober 2024. Jadi kurang lebih 30 hari. 30 hari. Ya. Kemudian untuk Dandim Wijayaponto, Ya. Mungkin dari segi waktu pengerjaan apakah sama dengan Dandim Butur tadi? Terus sasaran apa saja yang dilaksanakan? Oke. Jadi untuk TMMD ini karena program dari Komando Atas sudah dibatasi waktunya untuk seragam seluruh Indonesia, yaitu selama 30 hari. Namun kita juga diperbolehkan untuk melaksanakan pra TMMD tergantung dari pertimbangan dan Satgas dalam hal ini menyesuaikan dengan kondisi yang akan dikerjakan. Contohnya kami di Jeneponto itu mengerjakan sasaran fisik berupa jalan 2380, kemudian kita mengerjakan juga jembatan 1 unit, kemudian mengerjakan 4 deker 4 unit. Ini kalau kami hitung-hitung karena namanya pengerjaan jembatan untuk beton itu membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari. Sehingga kami melaksanakan pra TMMD itu 15 hari. Jadi sebelum dibuka TMMD kami sudah mengerjakan jembatan itu, karena pengerjaan jembatan itu kan ada pengecoran, butuh waktu untuk pengeringan baru dilanjutkan lagi. Berarti TMMD sendiri yang resmi 30 hari, tapi Iya. Kodim Jeneponto mengambil inisiatif beberapa hari sebelum dilaksanakan TMMD itu sendiri sudah dimulai. Iya betul, melaksanakan pra TMMD namanya. Bagaimana keterlibatan masyarakat Komandan di wilayah pelaksanaan TMMD? Apakah kemanunggalan TNI terhadap rakyat itu sangat kelihatan, Komandan? Iya. Saya kira hampir sama semua wilayah Indonesia ya. Di mana saja TNI atau TNI Angkatan Darat khususnya bekerja terjun langsung di lapangan pasti dibantu oleh masyarakat. Seperti yang kami lakukan, yang disampaikan oleh Dandim Butur tadi, Satgas TMMD ini memang terdiri dari kita sendiri di Kodim, kemudian ada dari satuan-satuan luar, satuan tempur dalam hal ini batalion, kemudian ada dari kepolisian, kemudian ada dari pemerintah daerah. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan itu
tentunya masyarakat yang ada di sekitar situ berbondong-bondong untuk gotong royong bekerja sama dengan kita. Kenapa? Karena yang pasti mereka sadar bahwa yang menikmati nanti adalah mereka. Sehingga dan mereka turun langsung. Dan mereka juga menyadari bahwa seandainya dikerjakan oleh pihak lain, dalam hal ini kontraktor misalnya, ini dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah tidak cukup untuk mengerjakan itu. Sehingga itulah kesadaran dari masyarakat untuk turun langsung berbondong-bondong, bergotong royong dengan kita, bahu-membahu bagaimana pekerjaan di lapangan itu. Dan alhamdulillah dalam waktu 30 hari itu sebelum tutup udah tuntas 100%. Sudah 100% semua kemudian. Kemudian untuk di Butor sendiri bagaimana kemudian? Tentang masyarakat apakah cukup antusias juga seperti di Jeneponto atau bagaimana? Alhamdulillah saya kira sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Kodim 1425 Jeneponto. Khusus di wilayah kami memang kesadaran masyarakat sangat tinggi. Ini juga karena mungkin sasarannya memang benar-benar membantu masyarakat. Jadi sedikit kami jelaskan di sini bahwa untuk jalan yang kami buat kurang lebih 1.200 meter itu adalah jalan perintisan. Jadi ada satu kampung dengan nama Kampung Wajolaulu, kurang lebih ada 12 KK di situ yang selama ini tidak ada akses menuju ke pusat desa. Jadi selama ini semua kegiatan mereka laksanakan menggunakan kapal sampan. Jadi dengan adanya itu masyarakat memang mengetahui bahwa manfaat yang sangat besar, jadi mereka tanpa kita suruh sudah dengan penuh kesadaran untuk membantu kita sama-sama mengerjakan sasaran fisik yang ada. Dari berbagai macam sasaran, apa sasaran utama yang dilaksanakan oleh Kodim Buton Utara kemudian? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sasaran utama dari TMMD 122 Kabupaten Buton adalah jalan tani atau jalan rintisan sepanjang 1.200 meter, dengan mana di dalamnya ada 3 plat deker untuk mencegah banjir. Kemudian selain itu kami juga ada 5 unit RTLH, rehab tidak layak huni, serta 2 titik sumur bor, serta pembukaan lahan pertanian seluas 2 hektar. Mohon izin untuk Kodim Jeneponto sendiri kemudian untuk fokus sasaran utamanya pembangunan apa? Jadi di TMMD itu ada 3 sasaran namanya. Ada sasaran pokok yang tadi saya sampaikan. Sasaran pokok itu sasaran fisik berupa pembangunan jembatan, kemudian perintisan dan pelebaran jalan, kemudian pembangunan plat deker. Itu sasaran fisik. Kemudian ada juga namanya sasaran non fisik. Sasaran non fisik tadi itu yang melibatkan OPD-OPD terkait tentang penyuluhan baik pertanian, narkoba, hukum dan lain-lain. Itu namanya sasaran non fisik. Ditambah lagi dengan sasaran tambahan. Sasaran tambahan ini kita melaksanakan kegiatan program-program unggulan Bapak Kasat. Termasuk kita juga include-kan dengan program-program unggulan Bapak Pangdam. Jadi untuk di Jeneponto, untuk program tambahan, sasaran tambahan ini kami alhamdulillah bisa menyelesaikan 2 unit RTLH. Kemudian kami juga bisa menyelesaikan 5 unit sumur bor yang terdiri dari 3 unit untuk pertanian dan 2 unit untuk pertanian dan 3 unit untuk perumahan air bersih. Kemudian ditambah dengan ketahanan pangan, kami menanam pohon kurang lebih 300 pohon sukun. 300 pohon sukun. Ya, sepanjang jalan yang kita buat itu. Kemudian di samping itu kita juga menanam cabai kurang lebih hampir 2 hektar. Kemudian ada tambahan lagi seperti pemberian bantuan kepada masyarakat untuk yang menderita stunting. Ada kita berikan kurang lebih 60 paket. Kemudian alhamdulillah kami juga dibantu oleh perbankan setempat sehingga pada saat penutupan TMMD Bapak Pangdam bisa memberikan bantuan kepada petani berupa mesin pompa sebanyak 40 unit. Iya. Saya ke Dandim Butur. Mohon izin setelah selesai pelaksanaan TMMD dan telah ditutup, apa tanggapan masyarakat yang sudah bisa menikmati akses tersebut? Ya, kesan mereka sangat-sangat positif. Jadi dari sejak kami penutupan kemudian
para personil yang melaksanakan TMMD ini pamit pada masyarakat, mereka sangat terharu karena selama ini mereka tidak berpikir bahwa kampung mereka yang tidak ada jalan bisa ada jalan. Sampai-sampai masyarakat yang ditinggali oleh para personil tukang TMMD ini menangis terharu ketika harus ditinggalkan oleh personil-personil tersebut. Kemudian untuk di Jeneponto bagaimana tanggapan masyarakat kemudian setelah selesainya TMMD ini? Saya kira sama ya. Di Jeneponto itu kita sudah, Satgas ini sudah merasa keluarga dengan masyarakat setempat, di mana setiap harinya memang anggota Satgas ini tidur di rumah masyarakat, kemudian makan di rumah masyarakat, termasuk bekerja di luar daripada sasaran TMMD itu sendiri juga ikut membantu masyarakat. Jadi pada saat selesai TMMD sebenarnya berat masyarakat itu untuk melepas, ya seperti yang pasti ada tangis menangis di situ, rasa haru, berat untuk ditinggalkan. Saya kira itu. Bahkan kalau mereka menyarankan kalau bisa TMMD ini bisa dilaksanakan secara berturut-turut. Kalau bisa ya per triwulan, tiap 3 bulan itu ada TMMD di daerah mana saja yang ada wilayah situ. Tapi kan tentunya ini harapan kita sama, tapi pasti dihadapkan dengan banyaknya anggaran yang tersedia di pemerintah daerah. Mendapatkan juara, seperti apa kemudian pembinaan Dandim Jeneponto terhadap media yang ada di Jeneponto? Oke. Sebelum TMMD ini, memang kami Kodim sudah bermitra dengan beberapa media, kemudian beberapa wartawan, dan sampai kita punya grup tersendiri. Jadi sudah terjalin bagus sebenarnya. Sehingga pada saat ada TMMD ini kemudian diumumkannya kategori-kategori lomba, kami menyeleksi sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh panitia. Kemudian itulah yang kami fokuskan untuk mengikuti lomba. Dan alhamdulillah tadi yang disampaikan, saya sendiri mendapat juara 1 kategori dan Satgas untuk media cetak. Kemudian elektronik dapat juara 3, kemudian media lain-lain dapat juara 3. Terus terang ini sebenarnya saya lihat dari 3 wartawan yang kami fokuskan untuk dibina ini, ya mereka betul-betul sungguh-sungguh. Karena kebetulan jarak dari Kodim ke sasaran TMMD itu hanya 1 jam. Sehingga kalau untuk saya sendiri hampir setiap hari saya berada di lokasi. Di lokasi TMMD. Bahkan bermalam di situ dengan wartawan-wartawan di situ. Pada saat bermalam itulah kita malamnya harinya itu sambil selesai makan malam, ngopi-ngopi sambil sharing-sharing apa-apa yang harus kita tulis di media cetak maupun media online, termasuk apa-apa nanti yang mau diambil gambarnya media elektronik tadi itu. Jadi itu waktu yang panjang malam hari itulah muncul ide-ide inspirasi ide inspirasi ya untuk bagaimana bagusnya ini ceritanya ini. Kalau saya sendiri untuk media cetak, terus terang saya tulis sendiri mulai dari awal, kemudian apa kehidupan nyata di lapangan, termasuk kendala dan upaya yang kita lakukan, baik yang Kodim lakukan sendiri, kemudian ada bantuan dari pemerintah daerah dengan masyarakat, itu semua tertuang di situ. Jadi hasil tulisan saya inilah yang saya sampaikan kepada media wartawan cetak itu untuk diedit sesuai dengan porsi pemberitaan sesuai dengan wartawan, ditambah dengan gambar-gambar yang menarik. Jadi alhamdulillah kita tidak menyangka akhirnya bisa mendapat juara. Dapat juara itu. Untuk Dandim 1429 Buton Utara juga mendapatkan juara favorit pemenang dan Satgas kategori media online. Seperti apa kemudian? Ya, kurang lebih tadi sama persiapannya dengan apa yang dilaksanakan oleh Dandim 1425 Jeneponto. Namun sekali lagi apa yang telah kami dapatkan, kami sangat bersyukur sebagai Kodim yang baru berdiri 4 tahun, kami sudah bisa mendapatkan salah satu penghargaan yaitu favorit untuk media online. Jadi kami yang dilaksanakan merupakan yang kami tulis di media online adalah apa yang kami laksanakan sehari-hari. Jadi tidak ada
ramuan khusus atau rahasia khusus, tapi apa yang terjadi itulah yang kami tulis, sehingga opini positif yang kami buat bisa kami sebarkan di media cetak maupun media online, tapi alhamdulillah yang beruntung adalah di media online. Demikian. Dalam lomba LKJ kali ini ada beberapa materi yang dilombakan. Apa saja Komandan dan berapa banyak sih pesertanya? Kalau materi kurang lebih ada 3 materi ya. Ada media elektronik, media online, dan media lain-lain. Ditambah untuk dan satgas terbaik. Kemudian untuk pesertanya adalah seluruh dan satgas yang melaksanakan TMMD ke-122, yaitu kurang lebih ada 50 dan satgas seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Demikian. Mohon izin untuk Dandim Jeneponto meraih juara pada LKJ TMMD ke-122 dari 50 peserta dan satgas. Ya. Apa kiat-kiat yang dilakukan sehingga bisa juara kemudian? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi bahwa kami alhamdulillah dapat juara 1 media cetak kategori dan satgas. Itu hasil daripada apa yang kami tulis malam-malam itu. Jadi setiap malam kami nulis sedikit-sedikit sesuai dengan apa yang nyata di lapangan. Tentunya kami dibantu juga dengan beberapa saran dan masukan oleh masyarakat setempat, termasuk kepala dusun, kepala desa. Dan terakhirnya setelah rampung semua, kita sharing dengan wartawan dengan menggunakan bahasa-bahasa media yang bagus. Yaitu tadi, alhamdulillah dapat juara 1. Kalau untuk kategori yang lain elektronik, ya memang kesehariannya wartawan itu juga hampir setiap saat itu ada di lokasi untuk mengambil gambar-gambar yang bagus, kemudian menceritakan apa yang dikerjakan. Kemudian mungkin juga wartawan juga mempelajari apa sih kategori-kategorinya, apa saja item-itemnya yang harus masuk di medianya itu untuk diikutkan lomba. Kemudian kalau yang lain-lain tadi ini memang menarik ya, karena dia masukkan di Instagram. Kemudian itulah yang banyak mungkin yang like, banyak yang suka, dan ini menginspirasi. Kebetulannya lagi yang lucunya karena yang memberikan cerita di dalam Instagram di videonya itu adalah anak-anak yang ada di situ. Jadi anak-anak itu yang bercerita polos, ya itulah yang membuat mungkin tertarik orang-orang yang menontonnya, dan alhamdulillah dapat juara. Untuk Dandim Buton Utara sendiri, apa kiat-kiat yang dilaksanakan sehingga bisa mendapatkan juara favorit seperti ini? Seperti tadi saya bilang, tidak ada kiat-kiat khusus, Mas. Jadi apa yang saya alami itulah yang saya tulis di media, baik itu media cetak maupun media online. Secara umum dengan berpedoman pada program yang telah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, khususnya di Kodam 14 Hasanuddin, di mana Bapak Majen TNI Bobi Renal Makmun berpesan untuk selalu menjadi prajurit yang profesional, yang berada di wilayah sehingga dapat optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam 14 Hasanuddin. Bagaimana kemudian? Ya, tentunya itu menjadi pedoman kami ya untuk melaksanakan kegiatan, melaksanakan tugas yang ada di wilayah. Kami selalu berpedoman teguh untuk profesional bagaimana tugas pokok sebenarnya Kodim itu, anggota di bawah. Kemudian tentunya semua ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mewujudkan kemanugalan TNI dengan rakyat agar kita juga dicintai oleh rakyat, dan tentunya ya tujuan utama kita adalah tetap terjaganya keutuhan dan kedaulatan negara ini. Baik. Untuk Dandim Butur sendiri bagaimana? Kita punya komando di mana Kodam 14 Hasanuddin itu merupakan suatu perintah bagi kami. Jadi kami juga sudah tekankan kepada seluruh anggota kami untuk selalu bersikap profesional dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Mohon apa harapan ke depan terkait TMMD ataupun LKJ yang sudah menjadi program TNI Angkatan Darat? Untuk LKJ sendiri saya harapkan ini terus dilaksanakan karena ini merupakan suatu program yang sangat baik. Kemudian untuk program TMMD sendiri adalah
khususnya bagi masyarakat Buton Utara bahwa harapan kami dapat menjaga dan merawat sasaran-sasaran yang telah kami kerjakan sehingga sasaran tersebut dapat berguna dalam jangka waktu yang sangat panjang. Demikian. Kemudian untuk Dandim Jeneponto sendiri apa harapan kedepannya tentang TMMD dan LKJ ini? Iya. Saya mulai dari TMMD dulu ya. TMMD ini saya kira program yang sangat bagus dari TNI Angkatan Darat khususnya dalam membantu pembangunan wilayah di daerah. Kenapa saya katakan demikian? Tadi yang saya sampaikan bahwa seandainya bukan kita yang mengerjakan dengan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan sasaran fisik, itu saya nilai, bukan saya pribadi tetapi dari Dinas PU sendiri menganggap ini kurang sebenarnya. Tetapi dengan dipekerjakan oleh TNI tentunya banyak hal-hal yang bisa kita minimalisir efisiensi di situ. Contoh saja pembuatan jalan ini. Pembuatan jalan ini kalau misalnya tanah masyarakat itu tidak dihibahkan, itu tidak mungkin kita bisa mengerjakan karena alokasi anggaran untuk pembebasan lahan itu tidak ada. Itu salah satunya. Jadi masyarakat di sini sangat berpartisipasi dengan sukarela menghibahkan lahannya untuk dijadikan jalan, dan itulah yang merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sehingga menurut kami program TMMD ini sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya pembangunan di wilayah. Kemudian yang kedua tentang LKJ. LKJ ini saya sampaikan bahwa wartawan kita ini bukan hanya sebagai penyebar informasi atau menyebarluaskan berita ke dunia, tetapi kalau menurut kami wartawan ini juga merupakan sebagai kontrol kami, kontrol sosial, di mana dalam kita mengerjakan sasaran yang ada, mereka setiap hari juga mempertanyakan itu. Sehingga kita bekerja memang betul on the track. Kita tidak bisa kalau sasarannya misalnya jalan 2380, lebar sekian, kemudian panjang sekian, volume ketebalan sekian, dia berhak untuk mengontrol itu, sehingga kita pun tidak ada upaya untuk mengurangi daripada itu. Jadi itu salah satunya. Jadi ada wujud dari transparansi pekerjaan yang kita laksanakan dan alhamdulillah dinilai baik oleh masyarakat. Jadi LKJ ini kalau menurut kami ini salah satu sarana bagi Komandan Kodim dalam membina wartawan yang ada di wilayahnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama ini mungkin Komandan Kodim dengan hanya modal komunikasi sosial saja baik-baik dengan wartawan, sehingga mereka dengan ikhlas untuk memberitakan apa-apa yang kita kerjakan di wilayah. Namun dengan adanya LKJ seperti ini, ya mereka merasa tertantang untuk ikut berkompetisi di tingkat nasional. Jadi tidak hanya mereka hanya memberitakan di wilayah, tetapi disitulah dia diuji bagaimana kompetensinya sehingga dia bisa bersaing di tingkat nasional. Dan alhamdulillah ternyata kalau wartawan Jeneponto bilang tadi itu ternyata Jeneponto bisa tonji. Bisa tonji karena mendapatkan juara. Iya. Baik, sebelum mengakhiri perbincangan kita hari ini, apa pesan maupun motivasi kepada prajurit atau masyarakat khususnya terkait dukungan dalam melaksanakan percepatan pembangunan di daerah kemudian? Pesan saya kepada seluruh prajurit khususnya prajurit Kodim 1429 Buton Utara adalah terus berbuat baik. Kita ikut bantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat Buton Utara. Dan untuk masyarakat Buton Utara sekali lagi saya sampaikan, mari sama-sama menjaga dan merawat apa yang telah kita kerjakan sama-sama sehingga itu dapat berguna bagi kita dalam jangka waktu yang lebih panjang. Demikian. Kemudian untuk Dandim Jeneponto sendiri? Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Saya manfaatkan untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada Bapak PJ Bupati Kabupaten Jeneponto yang telah mensupport kami, Bapak Sekda, para unsur Forkopimda. Kemudian
terkhusus kepada Kepala Desa 7 beserta warganya yang selama ini sudah membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan TMMD, dan teristimewa tentunya kepada seluruh anggota Satgas TMMD Kodim 1425 Jeneponto beserta seluruh anggota Kodim 1425 Jeneponto yang sudah bekerja keras, pantang menyerah untuk selalu bekerja dalam hal mengabdi kepada wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Jeneponto. Saya kira itu, saya ucapkan terima kasih banyak semua atas supportnya, kerjasamanya selama ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di wilayah dan membawa berkah untuk Kabupaten Jeneponto. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya telah hadir di Sultan Hasanuddin Podcast. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Komandan Kodim 1425 Jeneponto dan Komandan Kodim 1429 Buton Utara yang telah berhasil meraih juara LKJ pada TMMD ke-122 tahun anggaran 2024 serta berhasil membina insan media yang ada di wilayahnya sehingga berhasil meraih juara. Jangan lupa tonton terus Sultan Hasanuddin Podcast di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.